dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil satu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada pagi ini, terambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memasuki ibadah dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Allah yang kudus dan berdaulat telah memanggil kita untuk hadir dan datang di hadirat-Nya. Karena itu marilah kita mengarahkan seluruh hati kita dan pikiran kita kepada Dia yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Pujian, Kau Rajaku.
Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tatang suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, namamu disanjung. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang perjalanan kita ke belakang, kita ada banyak melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun tanpa kita sadari. Kita telah menyakiti hati Tuhan karena kita melakukan kehendak hati kita sendiri. Oleh karena itu, dengan rendah hati, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus dan penuh kasih, di hadirat-Mu kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Kami mengaku dalam banyak hal kami belum hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami seringkali mengikuti keinginan hati kami sendiri daripada menaati firman Tuhan. Kami gagal mengasihi dengan tulus, mudah bersikap pilih kasih, menyimpan kepahitan, dan lebih mementingkan diri sendiri daripada membangun damai sejahtera, baik dalam keluarga maupun di tengah sesama. Ampunilah kami atas perkataan, sikap, maupun tindakan kami yang telah melukai orang lain dan tidak mencerminkan kasih Kristus. Bersihkanlah hati kami dari segala dosa yang merusak persekutuan kami dengan Engkau dan dengan sesama. Allah Roh Kudus, perbaruilah hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada firman-Mu. Tolonglah kami menjadi pembawa damai di dalam keluarga, di tengah-tengah gereja, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian, yang dengan tulus dan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita
telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, setelah kita menerima pengampunan dan anugerah Allah, marilah kita memperbarui komitmen kita kepada Kristus. Hanya kasih-Nya yang sanggup mengubah hati, memulihkan hidup dan memperbarui pengharapan kita. Marilah kita kembali menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita memuji Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengayaku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus. Engkaulah permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru kita yang akan menuntun dan membimbing kita dalam kehidupan kita di dalam hari-hari yang Tuhan berkati. Kita akan membaca bersama-sama mulai dari alamat firman-Nya terlebih dahulu. 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sambung dengan membaca ayat emas kita pada bulan ini. Kita membaca kembali bersama-sama mulai dari alamat firman-Nya. 2, 3.
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita mungkin mengalami kekecewaan, pernah mengalami kehilangan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa ada pribadi yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian ini semakin menguatkan iman dan pengharapan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kaum wanita saja. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Yang pria, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani bersama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa membawa seluruh syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan mendukung di dalam hati masing-masing dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih, untuk penyertaan-Mu yang terus Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini dengan berbagai pekerjaan kami, berbagai tanggung jawab yang telah kami lakukan, bahkan berbagai pelayanan kami boleh berlangsung dengan baik, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini ketika kami boleh duduk bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, bersama keluarga kami, bersama teman kami, bersama dengan rekan seiman kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Semua itu juga karena anugerah-Mu. Engkaulah yang melayakkan kami untuk berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan di dalam ibadah ini kami juga datang dengan setiap seruan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus menyerahkan komisi sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang telah Tuhan percayakan untuk kami layani di gereja ini. Kami berdoa kiranya setiap anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap benih firman Tuhan yang ditabur setiap minggu, kiranya Tuhan mari menolong supaya itu terus bertumbuh di dalam hati mereka. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang kuat di dalam iman, anak-anak yang cinta akan Tuhan, anak-anak yang boleh memberikan teladan yang baik dimanapun mereka berada. Kami bersyukur juga untuk setiap guru-guru, setiap lause-lause yang terus setia melayani Tuhan sampai hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan, bahkan pelayanan sekolah minggu yang saat ini mereka kerjakan. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk terus menjadi berkat, boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan untuk melayani setiap anak-anak yang ada di gereja ini. Kami menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu secara khusus. Kami bersyukur untuk kegiatan kemah sekolah minggu yang telah berlangsung dengan baik mulai dari hari Jumat sampai hari Sabtu kemarin. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang telah hadir. Mereka telah merasakan sukacita bersama-sama, berkumpul dengan setiap teman-teman mereka. Kami bersyukur untuk benih firman Tuhan yang telah ditabur mulai dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Anak-anak didorong untuk mengenal Tuhan, meneladani Tuhan, dan boleh bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang telah ditabur ini juga boleh terus bertumbuh di dalam hati mereka, boleh menjadi bekal yang baik. Mereka boleh terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka dan pada akhirnya berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan perubahan jam ibadah yang akan dilakukan di Komisi Anak dan juga Komisi Remaja yang mulai akan diberlakukan pada minggu depan. Perubahan yang mungkin tidak nyaman bagi beberapa orang, terkhususnya anak-anak remaja yang harus bangun lebih pagi, berangkat ke gereja lebih pagi. Tapi kami tetap berdoa, kiranya Tuhan berikan motivasi di dalam hati mereka, Tuhan berikan semangat di dalam hati mereka ya Tuhan, sehingga di jam ibadah yang telah ditentukan, mereka boleh hadir bersama-sama. Dan kami rindu melalui perubahan jam ibadah ini boleh membuat kami beribadah dengan lebih baik, dengan lebih teratur, kami boleh beribadah tepat waktu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga menolong kedua komisi ini, pemuda dan juga sekolah minggu. Mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk korban gempa, terkhususnya yang ada di Venezuela. Kami tetap berdoa menyerahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Setiap korban-korban kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Tuhan juga kiranya mari menolong mereka, menghibur mereka di tengah keadaan yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan menolong dan menghibur mereka sehingga mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Setiap pemerintah setempat, Tuhan juga kiranya mari menolong sehingga dapat menangani bencana ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Nusa Tenggara Barat ke dalam tangan-Mu, di tengah keberagaman, kehidupan beragama yang ada di kota ini. Kiranya Tuhan terus mari menolong supaya tetap ada kedamaian, tetap ada kekompakan satu dengan yang lain. Di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, terkhususnya perbedaan agama, kiranya kami tetap bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, hidup dengan damai satu dengan yang lain. Kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada, di lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal kami, kiranya kami boleh menjadi saluran berkat, kami boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita rindu dibentuk oleh Tuhan seperti bejana yang dibentuk oleh pembuatnya. Kiranya firman Tuhan mempersatukan keluarga-keluarga kita, baik dalam kasih, pengampunan, dan kesetiaan melayani Tuhan. Kita menaikkan pujian, Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kembali kita nyanyikan, bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku.
firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Yansa. Mari saudara-saudara kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan pada kami. Di tengah-tengah beribadan yang kudus dan suci ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan dalam sabda suci-Mu. Betapa hamba-Mu menyadari akan keterbatasan hamba-Mu. Olehnya hamba hanya bersandar harap kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai hamba-Mu. Dan juga menyertai seluruh jemaat-Mu, agar dalam penyertaan Roh Kudus bagi hamba dan seluruh jemaat-Mu, kami sekalian akan diberkati dengan firman-Mu yang mendatangkan hikmat bijaksana baru yang akan menolong kami dalam perjalanan siarah iman kami mengiring Tuhan di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Terima kasih ya Tuhan, sungguh bersabdalah Engkau hari ini dalam keleluasaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman kita sampai di Kejadian pasal yang ke-27. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-27. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam tahun 2026 ini, gereja kita akan menggumulkan satu kitab, yaitu kitab Kejadian. Dari awal sampai akhir kita akan pelajari selangkah demi selangkah, tahap demi tahap, pasal demi pasal, untuk kita beroleh perjumpaan yang indah dengan firman Allah dalam bijaksana ilahi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sampai di pasal yang ke-27, satu kisah yang menarik, cerita tentang keluarga. Saya ingin mengajak kita membuka bagian ini, Kejadian pasal yang ke-27. Saudara bisa membuka dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan tidak keseluruhan pasal ini karena pasal ini terdiri dari 46 ayat. Saya akan membaca ayat-ayat pembuka saja untuk kemudian membuka gambaran kita terkait dengan pasal ini. Saya akan bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat dahulu. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," saut Esau. "Ya, Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Kemudian saudara, saya ingin ajak saudara balik dulu pada pasal 25 ayat yang ke-28 untuk mengingat kisah yang menarik. Ayat 28 pasal yang ke-25. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tema yang akan kita gumulkan dari pasal ini yaitu kehancuran keluarga akibat penipuan dan pilih kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dan kemudian mengambil satu gambaran besar yang ada di dalam kitab ini, gambaran besarnya yaitu kehendak pribadi manusia berjumpa dengan kehendak Allah. Ketika setiap anggota keluarga lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri daripada keinginan atau kehendak Allah, maka keluarga itu akan mengalami kehancuran. Sekali lagi, kalau setiap keluarga lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri dari kehendak Allah, keluarga itu akan mengalami kehancuran. Dan juga di dalam bagian kitab ini kita juga bisa mempelajari bahwa di tengah-tengah segala kerapuhan manusia yang ada di sana, tokoh-tokoh yang ada di sana kita bisa melihat Allah yang setia pada perjanjiannya dan menyediakan pemulihan melalui Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalkan kita bandingkan dengan Kejadian pasal yang ke-26. Ini siapa yang khotbah kemarin? Kejadian pasal 26. Siapa? Putranya Ibu Ayu, Pendeta Andri. Luar biasa ya. Masa baru 1 minggu lupa? Yang ulang tahun gereja, yang khotbah Pendeta Andri. Pendeta Andri mengkhotbahkan dengan sangat baik bagaimana ada persoalan yang menghantam keluarga Ishak. Kalau kita kemudian membaca dalam kisah Kejadian pasal 26, saudara-saudara, di sana ada kelaparan, ada serangan orang Filistin, ada perebutan sumur. Tapi yang menarik, di akhir daripada semua kisah itu, Tuhan memberikan kelegaan dan kelonggaran bagi mereka. Kelaparan terjadi, mereka mengungsi ke Gerar, dan kemudian mereka akhirnya semakin diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Tapi kemudian karena kondisi seperti itu, mereka diusir oleh orang-orang Gerar, dan akhirnya saudara-saudara mereka tinggal satu tempat untuk kemudian memenuhi kebutuhan ternak dan kebutuhan hidupnya. Mereka menggali sumur-sumur. Sumur yang pertama Esek, penuh pertengkaran. Sumur yang kedua Sitna, penuh pertengkaran. Tapi kemudian sumur yang ketiga, sumur Rehoboth, Tuhan memberikan kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka kemudian bisa beranak cucu dan berkembang luar biasa. Persoalan yang datang dari luar teratasi dengan baik. Tapi sayangnya pasal 27 mengungkapkan satu realita yang menarik sekali. Ada persoalan-persoalan konflik yang berasal dari luar bisa diatasi dengan luar biasa. Tapi justru konflik yang berasal dari dalam sendiri akhirnya menghancurkan keluarga mereka. Saudara, kalau misalkan kita membaca, pada bagian ini, pasal ini ditutup dengan cerita yang sangat mengenaskan. Ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa yang telah engkau perbuat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Kondisi ini menarik sekali. Ada konflik dari luar, ada kelaparan, ada serangan orang Filistin,
Ada pertengkaran karena sumur berakhir dengan indah. Tapi saudara-saudara, pada saat ada konflik keluarga, justru keluarga itu berantakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam keluarga Ishak? Di sana ada pilih kasih, di sana ada kebohongan, di sana ada penipuan. Akibatnya apa yang terjadi? Keluarga terpecah. Saudara, seringkali kita terlalu terfokus ngejar, membentengi keluarga kita terhadap masalah-masalah luar. Kita sibuk membangun usaha, kita sibuk membangun pendidikan anak-anak kita. Kita sibuk takut krisis ekonomi, tapi kita lupa memperhatikan situasi yang ada di dalam keluarga kita. Bisa jadi ekonomi kita kuat, kita bisa bertahan melalui krisis yang begitu sulit. Segala masalah-masalah dengan orang-orang yang ada di luar beres. Tetapi justru di dalam ada kerapuhan yang luar biasa yang mengancam keluarga. Hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita melihat, ayo hati-hati. Ada situasi yang ada di dalam keluarga kita yang bisa menggoyahkan, yang bisa merobohkan, yang bisa meruntuhkan keluarga kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca tadi dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 dan seterusnya, di mana ada dendam yang begitu besar dari seorang Esau ingin membunuh adiknya sendiri, ada kemarahan yang luar biasa, padahal adik kandung saudara kembarnya sendiri. Sampai-sampai keluarga itu tidak utuh lagi karena Yakub harus lari meninggalkan keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah keluarga itu dibangun untuk manusia menikmati segala bahagia yang direncanakan Tuhan? Saudara, kalau misalkan kita kembali merunut keindahan rencana Allah dalam membangun keluarga, keluarga itu dibangun untuk memantulkan gambar Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memiliki rencana agar di dalam diri manusia itu ada gambarnya, ada sifat-sifatnya. Kalau misalkan kita salah satu menangkap sifat Allah, kasih, damai, yang luar biasa di dalam diri Allah. Sehingga seharusnya bukankah manusia itu di dalam kehidupannya berkeluarga itu bisa menikmati kasih dan damai. Tapi apa yang kita lihat dalam keluarga seorang Ishak? Ada permusuhan, ada dendam, ada keinginan untuk membunuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga manusia diciptakan untuk mereka menjadi satu daging. Untuk kemudian menjadi satu kekuatan yang utuh. Untuk memiliki kekuatan yang lebih. Untuk menghadapi segala kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan melalui keluarga itu. Allah juga ingin mewariskan iman. Meneruskan yaitu iman yang ada di dalam keluarga itu. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Tuhan berkata bahwa apa yang kuperintahkan, khususnya ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bukankah keluarga itu digagas untuk menghasilkan generasi yang menghasilkan
yaitu yang memiliki kualitas iman seperti orang tua mereka. Tapi apa yang kita lihat dalam keluarga Esau? Saudara-saudara, yang ada hanya intrik, yang ada hanya manipulasi, satu dengan yang lain saling bertentangan luar biasa. Bahkan saudara-saudara, yang menarik bahwa Allah merancang keluarga itu untuk akhirnya keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sudah perhatikan baik-baik. Inilah rancangan Allah dalam membangun keluarga. Rancangan yang demikian indah. Tapi perhatikan, karena apa yang justru terjadi di dalam keluarga itulah, semua berkat dan rancangan indah itu justru tidak dapat dinikmati. Saudara, hari ini kalau kita menyaksikan dalam keluarga Ishak, mereka telah kehilangan arah. Kalau kita baca baik-baik, mereka telah kehilangan arah. Ishak bertindak diam-diam demi anak kesayangannya. Kalau saudara ingat, waktu mereka berdua masih ada dalam kandungan kan? Anak dalam kandungan itu bergejolak luar biasa sehingga Ribka berteriak-teriak kepada Tuhan karena sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan katakan bahwa kedua anak ini akan menjadi bangsa yang besar. Anak yang lebih muda akan berkuasa atas anak yang lebih tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Allah memiliki rancangan yang luar biasa. Dan memang dalam gagasan Allah bahwa Yakub ini akan lebih diberkati daripada Ishak. Tapi Ishak justru menentang rencana Allah ini. Dia katakan pada ayat yang tadi, ayat yang pertama dalam Kejadian pasal 27, dia katakan kepada siapa anaknya, yaitu Esau. Dia katakan waktu matanya sudah rabun kan, dia katakan bahwa lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila mana hari kematianku. Maka sekarang ambil senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergi ke padang, burulah bagiku seekor binatang, olah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ini asalnya dari mana? Kejadian pasal 25 ayat 28. Ishak lebih sayang kepada Esau. Karena apa? Karena Esau suka berburu dan kemudian memberikan, yaitu daging buruannya diolah untuk ayah. Tapi dia lupa bahwa Allah sudah berencana memberkati seorang Yakub lebih daripada Ishak. Dia bertindak diam-diam demi anak kesayangannya. Ribka lebih sayang kepada Yakub. Maka kemudian dia dengar, tetapi Ribka mendengar perkataan itu bukan. Lalu kemudian dia menyusun rencana. Dia merancangkan tindakan manipulatif di belakang layar. Yakub, saudara-saudara, sesungguhnya saya yakin bahwa Ribka itu sudah tahu bahwa anaknya ini akan diberkati oleh Allah lebih daripada Esau kakaknya. Dan tentu ini sudah menjadi cerita bagi keluarga itu dan juga didengar oleh Yakub sendiri. Tapi Yakub kemudian tidak sabar. Dia mengeksekusi penipuan demi hak kesulungan. Esau yang memandang rendah hak kesulungan, dikotbahkan pada pasal 25 oleh Lausana. Akhirnya dia harus meraung-raung pada saat apa?
berkat itu sudah diberikan kepada. Saudara perhatikan, rumah Ishak masih berdiri, tapi keluarganya sudah runtuh. Semua berjalan dengan agendanya sendiri. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kejujuran di sana, dan tidak ada saling percaya di sana. Saudara, apakah keluarga kita ada dalam kondisi seperti ini? Seringkali kita terus berfokus pada masalah-masalah luar seperti dalam Kejadian pasal 26. Kita sibuk mempertahankan bagaimana ekonomi ini harus tetap berjalan. Apakah itu penting? Penting. Kita harus memikirkan begitu rupa bagaimana masa depan anak-anak kita, keluarga kita. Apakah itu penting? Penting, sungguh-sungguh. Kalau keluarga tidak melakukan ini, kalau para lelaki, kepala keluarga tidak bekerja dengan baik untuk keluarganya. Apabila anggota keluarga tidak memikirkan nasib keluarganya, maka keluarga itu tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Keluarga harus sungguh-sungguh bekerja sekuat tenaga. Tetapi firman Tuhan hari ini juga mengingatkan, engkau melihat segala masalah luar, jangan lupa melihat masalah yang ada di dalam keluarga. Bagaimana komunikasi keluargamu, bagaimana kejujuran dalam keluargamu, bagaimana rasa percaya satu dengan yang lain di dalam keluargamu. Karena pada saat itu tidak diperhatikan. Lihat cerita ini. Cerita ini menjadi satu bukti nyata bahwa kondisi itu bisa merobohkan keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua anggota keluarga terikat dalam dosa. Ishak pilih kasih, seperti pasal 25 ayat 28 saya sebutkan tadi, dan mengabaikan firman Tuhan terkait dengan berkat yang harusnya untuk Yakub. Dan kemudian saudara-saudara Ribka, dia melakukan tindakan manipulatif, tidak sabar menunggu cara Allah. Yakub berdusta dan menipu. Saudara Esau, dia pahitan dan penuh dendam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Akar semua ini adalah karena dosa. Dosa itulah pada saat seseorang membuka hati terhadap dosa, maka akan timbul di dalam diri mereka tindakan-tindakan yang merusak. Dalam konteks Ishak, dosa yang dibiarkan itu menghasilkan yaitu tindakan pilih kasih, sikap yang sangat egois, dan kemudian tidak percaya kepada janji Allah. Akibatnya ada tindakan manipulasi, ada dusta, ada kepahitan, ada dendam, dan akhirnya apa yang terjadi? Keluarga hancur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Jangan biarkan dosa masuk ke dalam keluarga kita. Tindakan-tindakan, perilaku-perilaku akibat daripada dosa yang dibiarkan ini akan merusakkan sendi-sendi keluarga kita. Hati-hati terhadap dosa yang akhirnya mendatangkan sikap pilih kasih, egoisme, kebohongan, manipulasi, kepahitan, dan dendam. Ingat baik-baik, dosa itu melahirkan maut. Dosa kecil yang dipelihara akan menjadi kehancuran besar. Saudara, hati-hati. Sekali lagi, bahaya dari luar mungkin bisa kita atasi. Tapi ingat, juga ada bahaya dari dalam yang bisa menghancurkan keluarga kita. Olehnya waspada baik-baik. Apakah ada hal-hal yang kemudian kita biarkan? Ya enggak apa-apa, kecil aja. Apakah ada kemarahan
yang saudara biarkan terus-menerus di sana? Apakah ada dendam yang terus saudara biarkan terus-menerus? Apakah ada egoisme yang saudara biarkan terus-menerus? Apakah ada kebohongan yang saudara biarkan terus-menerus? Apakah ada kepahitan hati yang saudara biarkan, saudara izinkan untuk tumbuh semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat? Bila mana itu kita izinkan, kita biarkan dia tumbuh. Ingatlah hati-hati baik-baik. Ingatlah baik-baik. Hati-hati sungguh-sungguh. Itu bisa semakin besar dan kemudian menghancurkan keluarga kita. Keluarga Ishak menjadi contoh. Saudara, kalau misalkan kita belajar baik-baik, melihat ini cerita Alkitab tentang keluarga Ishak. Coba perhatikan baik-baik. Betapa banyak keluarga yang secara ekonomi kuat sekali. Tapi dalam keluarga itu erat. Penuh kebencian, penuh intrik. Hari ini mari sungguh-sungguh kita belajar, kita diingat. Pasal 26, masalah di luar. Pasal 27, membahas masalah yang ada di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalkan kita melihat, waduh, bagaimana kalau Bapak Iman aja, kalau misalkan tokoh-tokoh Alkitab yang sedemikian luar biasa aja, mengalami kondisi-kondisi itu, bagaimana dengan saya? Saudara, yang menarik begini, bahwa memang Ishak gagal, memang Ribka gagal, memang Yakub gagal, memang Esau gagal, tapi sesungguhnya Allah kita tidak pernah gagal. Kalau kita melihat bagaimana Allah di tengah segala kegaduhan keluarga yang terjadi, Allah tetap menolong. Allah mengintervensi hidup Yakub yang berdosa itu, yang berantakan itu. Allah mengintervensi keluarga mereka dan mendatangkan pemulihan yang luar biasa. Minggu depan kita akan lanjutkan itu. Saudara-saudara, perhatikan, kita memiliki Allah yang setia. Kalau misalkan dalam konteks ini, Kristus itulah pengharapan dalam kita membangun keluarga. Kalau kita lihat tadi, Yakub mencari berkat melalui penipuan. Tapi Kristus itu memberikan berkat melalui pengorbanan. Kita gagal, Yakub gagal, kita gagal. Tetapi Kristus tidak pernah gagal. Saudara, Yakub memakai identitas kakaknya untuk menipu. Untuk memperoleh berkat itu. Tetapi kemudian Kristus memberikan kebenarannya kepada kita agar kita diberkati. Saudara-saudara, Yakub berdosa demi memperoleh berkat. Kristus taat sampai mati demi memberikan berkat. Yakub mendapatkan berkat yang tidak layak karena dihasilkan dari penipuannya. Tapi Kristus itu menanggung kutuk yang tidak layak diterimanya, agar kemudian kita diberkati. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, mungkin keluarga kita ada dalam situasi yang sulit. Mungkin kita ada di dalam rentetan dosa yang dilakukan oleh keempat tokoh tadi. Ada Ishak, Ribka, Yakub, dan Esau. Dalam bandingan ini yang digunakan adalah Yakub misalkan. Kalau misalkan kita lihat, mungkin kita ada dalam rentetan-rentetan seperti ini. Rentetan-rentetan kerapuhan, rentetan-rentetan keberdosaan. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan agar keluarga saya dipulihkan? Pandanglah kepada Kristus. Karena dialah memberikan pengorbanan untuk memberkati kita.
Pandanglah kepada Kristus yang kebenarannya akan membenarkan dan memulihkan kita. Pandanglah kepada Kristus karena ketaatannya itu yang sampai taat sampai mati agar kemudian kita beroleh berkat. Dan kemudian dia juga rela menanggung kutuk agar kita beroleh berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah keluarga Ishak mengingatkan kita betapa ngerinya bila mana kita tidak memperhatikan apa yang ada di dalam keluarga kita. Apa yang terjadi saat ini? Saudara yang tahu, saya yang tahu. Saya yang tahu apa yang ada dalam keluarga saya. Saudara yang tahu dalam keluarga saudara. Saudara tahu bagaimana kondisi yang terjadi dalam. Mungkin saudara merasa aku menjadi korban saat ini. Atau saudara mengatakan, saya ternyata dari firman ini belajar. Saya ternyata pelaku yang mengakibatkan keluarga saya menjadi seperti ini. Saya perluas lagi. Bukankah gereja ini juga adalah keluarga? Kita memimpikan memiliki gereja yang bertumbuh, yang berdampak, yang menghasilkan perubahan besar, mendatangkan pengaruh yang baik di tengah-tengah lingkungan. Gereja kita berkembang luar biasa, mimpi kita bersama. Dan pertanyaannya adalah, apakah di dalam keluarga GKT Jemaat Ampenan ini, kita sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran? Atau kita masih berangkat dengan titik berangkat, aku yang harus kau dengar? Atau kita terus mengedepankan ego kita? Ataukah masih kita memelihara kemarahan, kepahitan hati, dendam? Hari ini saudara, saya mau katakan, kita bisa memiliki gedung yang megah nanti. Yang kita doakan bersama. Kita bisa memiliki gedung yang indah sekali. Tapi sesungguhnya di dalamnya rapuh sekali. Siapapun gembalanya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Bila mana kita anggota di dalamnya membiarkan sifat-sifat duniawi itu menguasai kita. Hari ini kita diingat. Baik dalam keluargamu, baik dalam keluarga gereja kita. Tuhan ingat. Biarlah kita keluar dari pintu gereja ini dengan pikiran yang sungguh-sungguh sudah diperbarui. Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak ingin melihat keluarga saya, gereja saya tercabik-cabik oleh karena keberdosaan. Hari ini mari saudara, kita memohon agar Tuhan memulihkan. Tuhan membangun kembali keluarga kita. Yang pertama, jadikan Kristus sebagai pusat keluarga kita. Mari kita bangun budaya kejujuran di dalam keluarga dan gereja kita. Mari kita mengasihi tanpa membeda-bedakan siapapun itu di dalam keluarga kita. Mari kita percaya kepada waktu Tuhan, bahwa Tuhan itu punya waktu dan ketetapan untuk keluarga dan juga untuk gereja kita. Sehingga kita tidak menggunakan cara-cara yang kotor, cara-cara yang salah seperti yang dilakukan oleh Ribka, oleh Yakub. Dan mari saudara, pada puncaknya saya memanggil untuk kita bertobat bersama-sama. Allah sesungguhnya tidak membutuhkan manipulasi kita untuk menggenapi rencana. Saudara, sebagai kesimpulan daripada renungan dari Kejadian pasal 27. Jangan biarkan pilih kasih, egoisme, kebohongan, manipulasi, kepahitan menghancurkan keluarga dan gereja kita. Bangunlah keluarga di atas firman Tuhan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Kiranya Tuhan nolong kita. Biarlah kita seperti Yosua berkata dan seperti lagu yang dinyanyikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah doa ini menjadi doa kita bersama. Bangunlah keluarga kami di atas firman Tuhan. Singkirkan setiap sikap pilih kasih, kebohongan, manipulasi, kepahitan dari rumah kami. Bentuklah kami menjadi keluarga yang hidup di bawah pemerintahan Kristus. Sehingga rumah kami menjadi tempat di mana kasih, kebenaran, kemuliaan-Mu dinyatakan kepada generasi berikut. Amin. Mari kita berdoa. Izinkan Tuhan menyelidik hati kita hari ini. Apa yang sedang terjadi dalam keluarga kita? Apakah keluarga kita terpecah belah? Secara badan masih ada. Secara sebutan masih ada. Tapi hubungan itu penuh dengan konflik. Penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh manipulasi, penuh dendam, penuh kepahitan hati. Saudara, Tuhanlah yang membangun keluargamu. Ingatlah semua janji pernikahan dan berkat pernikahan yang dibangun. Hari ini Tuhan ingin itu disegarkan. Tuhan akan memulihkan keluarga satu demi satu. Lepaskan kemarahanmu hari ini di mezbah Tuhan. Lepaskan dendam, lepaskan kepahitan hatimu hari ini. Biarkan Kristus menjamah hatimu, sehingga engkau pulang dalam damai sejahtera. Tuhan tidak ingin membiarkan engkau menanggung berat. Engkau terus memikul kemarahanmu, kebencianmu, dendammu. Tuhan ingin mengangkat itu. Beban berat dari hatimu, Tuhan ingin angkat. Olehnya relakan beban itu diangkat oleh Tuhan. Dan hari ini, biarlah engkau melepaskan pengampunan. Dan biarkan keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pulihkan semua keluarga. Kami masing-masing memiliki pergumulan dalam keluarga kami. Dan bermohon agar Tuhan memulihkan kami. Jangan biarkan ya Tuhan, suami dan istri terus-menerus ada dalam perselisihan. Jangan biarkan anak, orang tua penuh dengan perselisihan. Jangan biarkan mertua, menantu penuh dengan perselisihan. Jangan biarkan saudara dengan saudara penuh perselisihan. Bahkan di gereja kami ini, jangan biarkan ya Tuhan. Hadirlah dalam damai sejahtera-Mu yang memulihkan semua keluarga demi keluarga. Bila mana keluarga mengalami segala kepahitan, kemarahan, kebencian, hari ini sembuhkan mereka. Berikan kekuatan oleh Roh Kudus agar mereka bisa melepaskan pengampunan dan maaf. Sehingga hati mereka sungguh-sungguh dipulihkan. Izinkan Roh Kudus hari ini menjamah hatimu, membebaskan, memulihkan. Terus bekerjalah ya Roh Kudus, terus pulihkan seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Tuhan memberkati. Terpujilah Kristus yang telah kita dengarkan firman-Nya. Sebagai respon kita, ucapan syukur kita atas segala berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian Allah sumber kuatku. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Engkau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Mohon doa dipimpin oleh Ibu Diana. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat memperbaharui hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya di rumah kami, tetapi juga di dalam gereja kami. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa yang selalu mengalir dan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami berdoa bersyukur, menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh penatua. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini ada beberapa warta yang akan disampaikan. Namun sebelumnya kami penatua dan juga hamba Tuhan mengucapkan selamat datang. Jika mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di
GKT Ampenan. Jika berkenan mungkin bisa berdiri di tempat untuk memperkenalkan diri, karena mungkin ada di sebelah kanan Bapak Ibu yang mungkin terlihat baru pertama kali hadir, mungkin bisa berdiri di tempat. Oke, silakan. Mungkin ada mic yang bisa diberikan. Mic-nya ya. Tes, ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Yosua Ludwig dari GKT Batu. Kebetulan di sini sedang liburan. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya, selamat datang di GKT Ampenan dari Batu ya. Berlibur. Ya, selamat datang. Sekali lagi kami menyambut dengan penuh ucapan syukur dan bahagia. Ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah ya? Ya. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yance yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga nanti ibadah kedua. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan juga Pak Henry beserta tim yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih untuk pelayanannya. Parta pertama untuk ibadah raya GKT Ampenan pada tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Anugerah Tak Terduga di Titik Terendah yang akan disampaikan oleh Pendeta Yance Aryong STH pada pukul 7 dan 9.30 WITA. Persekutuan doa malam hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dengan tema Bahaya Kasih yang Berkompromi dengan Dosa yang akan disampaikan oleh Pendeta Yance Aryong STH pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah di ruang serbaguna GKT Ampenan. Berikutnya Persekutuan Pemuda pada hari Sabtu pada tanggal 4 Juli 2026 dengan tema Lip Service oleh Evangelis Hana Ahibu STH pada pukul 19 WITA di ruang serbaguna GKT Ampenan. Mengundang seluruh pemuda untuk pemuda-pemudi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya Persekutuan Remaja pada Minggu tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Can Money Buy Happiness yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana Ahibu STH dan mengingatkan bahwa mulai bulan Juli Persekutuan Remaja sudah dimulai pukul 7.30 WITA ya. Disampaikan kepada setiap remaja dan juga Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak usia remaja untuk dihimbau karena ada perubahan jadwal terkait dengan waktu persekutuan remaja. Dan kemarin kebetulan saya sebagai penatua penghubung sudah kembali sekali lagi rapat bersama dengan anak-anak remaja yang tadi sudah didoakan juga oleh Losahana. Anak-anak remaja ini sebenarnya memiliki pergumulan sulit sekali bangun pagi katanya. Tapi karena sudah diputuskan jadi mohon kerjasama setiap anak-anak remaja dan juga Bapak Ibu untuk dapat mendukung perubahan jadwal ini. Yang berikutnya, agenda rapat PHBK akan dilaksanakan rapat pembubaran panitia PHBK pada tahun 2025 pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 11.30 WITA di ruang serbaguna GKT Ampenan. Diharapkan setiap seksi atau divisi agar dapat mempersiapkan seluruh laporannya dan mengundang segenap anggota PHBK untuk menghadiri rapat tersebut. Berikutnya Bapak Ibu mohon waktunya sejenak karena ada titipan pemutaran video terkait dengan kegiatan Komisi Wanita dan Komisi Pria terkait dengan Jalan Sehat. Mari mungkin bagian multimedia dapat ditampilkan.
pelihara pasti akan mundur dengan pundak lutut kepala bola, pundak kepala bola, lutut kaki kepala berdiri dulu bola. Oke. Demikian keseruan Bapak Ibu kegiatan Komisi Pria dan Wanita. Ditunggu Bapak Ibu yang belum bergabung. Jadi kegiatan komisi ini biasanya dilakukan juga kadang gabungan. Jadi yang belum berpartisipasi, mari bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan bersama dengan kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu, warta gereja yang dapat disampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan ke liturgos. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Kita akan menaikkan pujian doksologi setelah pengutusan dan berkat oleh Pendeta Yance. Kita akan menaikkan pujian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi keluarga kita semua dan ingin memulihkannya. Olehnya, mari kita pulang dengan keyakinan akan berkat Tuhan yang turun atas kita. Demikian. Kiranya Allah Bapa yang setia kepada perjanjiannya, Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan dan memulihkan, serta Roh Kudus yang memperbarui hati dan kehidupan, akan menyertai setiap keluarga kita, memulihkan dan menjadikan keluarga kita kembali kepada tujuan Tuhan. Kiranya berkat Allah Tritunggal ini turun dan genap atas kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.